5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel edukasi pendidikan di channel YouTube Kak Citra nih. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih. Kita belajar di mata pelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima tentang sumber energi. Jadi adik-adik yang belum melihat video pembelajaran sebelumnya, kalian bisa lihat dulu ya video pembelajaran sebelumnya supaya kalian bisa mengerti dan memahami secara keseluruhan. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Kamu akan menyanyikan lagu menanam jagung secara berkelompok yang terdiri atas 5 sampai 6 orang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang lagu menanam jagung. Kalian harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Setiap kelompok bisa tampil secara bergiliran. Nah, adik-adik, kalian di kelas bisa membentuk kelompok, lalu kalian bisa menyanyikan lagu ini secara bergiliran. Saat menyanyikan lagu ini, perhatikan juga tentang tempo, ya, ketukannya dan tinggi rendahnya nada dalam setiap lagu atau syair yang ada. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam dari laut, ya. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nah, adik-adik, pada waktu kita pergi ke laut nih, biasanya kita akan melihat banyak sekali ikan yang dijemur. Nah, adik-adik, ikan yang dijemur itu akan dikeringkan. Nah, untuk mengeringkannya itu menggunakan sumber energi apa ya? Yuk kita pelajari bersama. Sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ayo, menurut adik-adik sumber energi apa? Ya, betul sekali, sumber energi dari panas matahari. Tentunya kalian masih ingat bahwa matahari itu adalah sumber energi penghasil panas dan penghasil cahaya terbesar di bumi ini. Jadi dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengeringkan ikan. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari dapat berupa energi panas dan energi cahaya, yang keduanya dapat langsung kita manfaatkan. Energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang di siang hari, sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu. Energi matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi matahari juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai energi alternatifnya adik-adik untuk mobil dan pemanas air di rumah dengan memanfaatkan sel surya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas nih tentang energi matahari yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi, baik untuk manusia, untuk tumbuhan, bahkan untuk hewan sekalipun. Jadi energi matahari ini sangat besar manfaatnya dan tidak akan pernah habis. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah kota Banyuwangi adik-adik. Panjang garis pantai kabupaten yang berada di paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km
Jadi kota Banyuwangi ini itu terletak di pinggiran pantai adik-adik. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi ini konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia. Banyak perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya yang ada di Banyuwangi ini. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor ikan hingga ke 18 negara. Wow, istimewa ya adik-adik ya. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2012. Dan pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan ikan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri perumahan. Nah, bacaan ini bersumber dari industri.business.com. Nah, adik-adik, dari Kabupaten Banyuwangi ini kita jadi tahu bahwa letak suatu daerah itu sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian dari wilayah tersebut. Banyuwangi ini terletak di garis pantai, jadi dekat sekali dengan pantai, sehingga mata pencaharian penduduknya itu sebagian besar adalah nelayan. Dan di situ banyak sekali ikan yang ditangkap, lalu banyak industri-industri atau pabrik-pabrik yang bermunculan tentang industri perikanan ini, sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Kita bisa jelaskan ya adik-adik. Jadi karena Banyuwangi ini terletak di daerah pinggiran pantai yang sumber daya alamnya itu berupa hasil laut, sehingga penduduk yang ada di Banyuwangi ini kebanyakan adalah nelayan yang mencari ikan ya adik-adik, untuk mereka bisa jual, untuk mereka bisa mencukupi ekonomi mereka. Jadi sumber daya alam ini sangat berpengaruh dengan letak geografis suatu wilayah. Contohnya kalau nanti ada wilayah yang berada di dataran tinggi, nah biasanya orang di dataran tinggi itu perkebunan. Nah di situ pasti akan sumber daya alamnya juga tentang perkebunan juga. Lalu mereka bisa meningkatkan perekonomian mereka dengan sumber daya alam yang ada. Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Tentu ada kaitannya adik-adik, karena sumber daya alam inilah yang memenuhi kehidupan masyarakat Banyuwangi, yaitu dari sumber daya ikannya ya, yang banyak sampai mereka bisa mengekspor ke 18 negara. Bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Nah, adik-adik bisa sebutkan nih, bagaimana sih dengan tempat tinggal kalian? Apa saja sih sumber daya alam yang ada di daerah kalian masing-masing? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Coba adik-adik bisa jelaskan sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Tugas adik-adik adalah mencari tahu apa saja sumber daya alam yang ada di daerah kalian masing-masing. Lalu kalian tuliskan juga apa sih pengaruhnya bagi kehidupan di masyarakat sekitar. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.